Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Develta dengan NIM 2310622053. Di sini saya bersama guru saya, Bu Risnawati, mengajar matematika di SMK PP Padang Atas. Lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan kuliah dengan sekolah. Yang pertama, kuliah adalah tingkat yang lebih tinggi daripada sekolah. Kuliah dilanjutkan setelah kita tamat sekolah atau 2 tahun paling lama. Yang ketiga, kuliah menjerumus tentang jurusan, kita lebih mendalami tentang jurusan, kan, Mbak? Yang seterusnya, sebagai mahasiswa kita harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Seterusnya, kuliah ini dilakukan di perguruan tinggi atau universitas. Kalau sekolah kita mempelajari dasar-dasar umum, pengembangan dan keterampilan. Yang kedua, kita memulai sekolah dari usia dini. Sekolah tingkatnya dari TK sampai SMA. Di sekolah kita diajarkan oleh guru dan lebih dibimbing oleh guru. Yang kedua, metode capaian hasil kuliah. Yang pertama, tugas. Mahasiswa biasanya diberikan tugas, baik itu tugas mandiri maupun kelompok. Ini bisa berupa laporan, presentasi, penelitian, atau praktikum, dan agar bertujuan mengetahui pencapaian pemahaman terhadap tugas tersebut. Yang kedua, ada ujian tulis dan lisan. Ujian tulis dan lisan biasanya menggunakan metode evaluasi yang umum dilakukan di berbagai mata kuliah, yang dapat berupa ujian esai atau pilihan ganda. Tujuannya agar dapat mengukur pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang diambil. Ada beberapa mata kuliah yang memilih melakukan ujian secara lisan, tergantung dosennya, bahwa. Ketiga, tantangan dan kendala yang dirasakan selama kuliah. Yang pertama, perubahan cara belajar. Yang kedua, perubahan lingkungan. Yang ketiga, pencarian teman dan pergaulan baru. Yang keempat, pengaturan waktu. Yang kelima, perubahan diri, prinsip dan gaya hidup. Yang keenam, mata kuliah yang sulit. Yang ketujuh, persaingan antara mahasiswa. Cara menghadapinya yaitu dengan sikap disiplin, manajemen waktu, di mana harus mengatur waktu untuk kuliah, organisasi, mengerjakan tugas, tidur, me time, dan lain-lain. Yang tak akan kalah penting adalah cara bergaul dengan sesama. Kita harus bisa menjaga lisan perkataan kita, menjaga sikap kita kepada sesama teman. Selanjutnya, yang keempat, metode belajar dengan cara efektif. Selama kuliah ada cara dan triknya. Yang pertama, menjadi waktu luang untuk kita membaca dan memahami kembali materi yang telah diberikan oleh dosen. Yang kedua, mendengarkan. Ketika dosen menjelaskan, kita harus mendengarkan agar kita lebih memahami. Yang ketiga, membuat catatan. Mencatat poin-poin penting yang diberikan dosen supaya kita tidak lupa. Yang keempat, membaca ulang materi agar kita supaya tidak mudah lupa. Yang keempat, membaca ulang materi yang ada diberikan dosen yang telah kita catat di dalam ruangan tadi. Yang kelima, mendiskusikan tugas tersebut dengan teman supaya kita bisa saling tukar-menukar pikiran kita, saling berbagi ilmu. Yang keenam, mencoba menjawab contoh-contoh soal yang sesuai dengan materi kuliah agar melatih kemampuan kita. Yang ketujuh, memberanikan diri untuk bertanya kepada dosen agar melatih kepercayaan diri kita. Apakah dari Ibu ada pertanyaan, Pak? Jadi yang Nadia sampaikan jelas nampak perbedaan cara belajar siswa dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa gitu lebih dituntut kemandirian karena dari dosen itu tidak dituntun, materi itu tidak dijelaskan secara terperinci, maka dituntun mahasiswanya sendiri menggali yang atas. Nah, kalau siswa kan semuanya diterangkan sampai kesimpulan itu dibantu oleh guru. Kemudian kalau evaluasi penilaian menurut Ibu tidak terlalu jauh berbeda
baik lisan, tulisan ataupun saat diskusi, penilaian secara objektif terhadap siswa itu menurut Ibu sama. Mungkin cara skornya lebih tidak diatur. Kalau penilaian di sekolah itu kan lebih diatur berapa persen. Kalau di kuliah tergantung dosennya masing-masing, mata kuliah masing-masing. Itu saja menurut Ibu. Maka titik terangnya perbedaan siswa dengan mahasiswa itu ya, selain tingkatnya lebih tinggi, tantangannya pun lebih tinggi juga. Maka diminta kemandirian masing-masing mahasiswa itu. Demikian menurut Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan beberapa motivasi. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.